Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari pelajaran hari ini kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran dimulai, saya mengingatkan kepada anak-anak yaitu untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yaitu apa saja? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Selanjutnya anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Jadi ada dua yang kita bahas. Satu, barisan geometri. Yang kedua tentang deret geometri. Lanjut. Kita mulai dari yang pertama, barisan geometri. A. Pengertian barisan geometri. Perhatikan contoh barisan geometri berikut. Barisan yang pertama 1, 2, 4, 8, 16. Jadi kalau barisan maka intervalnya atau penghubungnya adalah tanda koma penghubungnya. 1 disebut U1. Ingat ya waktu kita membahas barisan aritmatika. 2 ini U2 atau suku kedua dan seterusnya. Ya, suku ke N. Perhatikan selisihnya atau selisih antara suku 1 dan suku 2. Dari suku 1 ke suku 2, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16. Coba perhatikan. Bilangan dari 1 menjadi 2 itu kalau ditambah berapa, kalau dikali berapa. Ingat, kita membahas geometri berarti dari U1 ke U2 maka dikalikan, bukan ditambah atau dikurangi. Jadi dikalikan atau dibagi. 1 menjadi 2, oh ternyata kali 2. 2 menjadi 4, kali 2. 4 menjadi 8, kali 2. 2 ini disebut dengan rasio atau R. Gitu ya. Jadi kalau nanti ya, saya menyebut R atau rasio berarti ini. Bilangan pengali ini. Nah itu. Baik, untuk lebih jelasnya barisan kedua lihat. 162, 54, 8, 6, 2. 162 disebut U1 atau suku ke-1. 54 U2 atau suku kedua dan seterusnya. Perhatikan, dari 162 menjadi 54 ternyata dikalikan sepertiga. 54 menjadi 8 juga kalikan sepertiga. 8 kalikan sepertiga, 6. 6 kali sepertiga, 2 dan seterusnya. Bilangan sepertiga ini yang selalu sama ini dinamakan dengan rasio atau R atau simbolnya R gitu ya. Dari kedua contoh barisan geometri tersebut terlihat setiap dua suku yang berurutan memiliki rasio yang sama. Ya, rasionya selalu sama. Ya, lanjut. B. Rumus-rumus pada barisan geometri. Ada 3 rumus yang harus anak-anak hafalkan atau anak-anak kenal. Yang pertama rumus untuk mencari suku ke N, UN. Yaitu rumusnya AR pangkat N-1. N itu bilang suku ke. UN berarti suku ke N. U5 berarti suku ke 5. Kalau U5 berarti AR pangkat 5 kurangi 1. 5 kurangi 1 berapa? 4. Ya berarti kalau suku ke-5 berarti AR pangkat 4. Suku ke-6 AR pangkat 5. Suku ke-7 AR pangkat 6 ya. Jadi pangkatnya selalu satu angka di bawah sukunya. Untuk memudahkan mengingat seperti itu. U10 AR pangkat 9. A itu suku pertama, R itu rasio. Bilangan pengali yang selalu sama tadi. Ya. Rumus kedua, rumus untuk mencari rasio atau R. Sama dengan UN dibagi UN-1. Kalau N-nya 5 berarti U5 dibagi U5 kurang 1, U4. Berarti U5 bagi U4. Atau U10 bagi U9. Atau U100 bagi U99. Dikurangi U1 angka di bawahnya. Atau dikurangi suku ke di bawahnya. Ya, gitu. Lanjut.
Sekarang rumus yang ketiga, rumus suku tengah atau UT. UT sama dengan akar dari U1 kali UN. UN berarti U terakhir. Misalnya sukunya ada 10 berarti ya U1 kali U10 di akar. Nah gitu ya, ini 3 rumus dihafalkan. Lanjut. Nah sekarang deret geometri. Apa itu deret geometri? Kalau tadi barisan, sekarang deret. Kalau barisan penghubungnya koma, kalau deret penghubungnya tanda penjumlahan. Ya, seperti ketika kita membahas deret atau barisan aritmatika. Jika U1, U2, U3 dan seterusnya, terus UN-1, UN membentuk barisan geometri, bentuk penjumlahan U1, U2, U3 dan seterusnya disebut deret geometri. Rumus penjumlahan suku, rumus penjumlahan N suku pertama deret geometri adalah rumus SN-nya, jumlah N suku pertama itu 5 suku pertama, 10 suku pertama, 25 suku pertama, dan seterusnya. Ada 2 rumus, tergantung R-nya. R-nya itu rasionya. Rasionya kalau kurang dari 1, maka rumusnya SN sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Dapat ya? Itu untuk R-nya kurang dari 1. Kalau R-nya lebih dari 1, berarti R-nya di depan. SN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1 per R min 1 atau kurangi 1. Nah, ingat-ingat. Dengan keterangan SN adalah jumlah N suku pertama, N adalah banyak suku, A adalah suku pertama, R adalah rasio suku. Agar rumus itu mudah kita hafal, maka harus sering kita gunakan. Agar kita mudah menghafal rumus, maka kita harus banyak latihan soal menggunakan rumus itu. Lanjut. Ya. Sekarang contoh soal. Tentukan suku ke-8 dari setiap barisan geometri berikut. Suku ke-8 berarti U8. Yang A yaitu 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Suku 8-nya berapa? B 3, negatif 6, 12, negatif 24 dan seterusnya. U8-nya berapa? Soal kedua, berdasarkan suatu pengamatan diketahui bahwa setiap bakteri berkembang biak menjadi 2 kali lipat dalam waktu 2 menit. Jadi setiap 2 menit membelah diri gitu, berkembang biak. Semula ada 50 sel bakteri untuk pengamatan. Pertanyaan, berapa banyak bakteri setelah 10 menit? Tadi pertanyaan yang A, sekarang yang B. Setelah berapa menit jumlah bakteri menjadi 25.600 sel? Ada yang tahu? Ya, mari kita lihat jawabannya. Yang pertama, tentukan suku ke-8 dari setiap barisan geometri berikut. A 1, 3, 9, 27. Jawab. Perhatikan, suku pertama adalah 1 atau A-nya adalah 1. Sedangkan rasionya R-nya berapa? 3 bagi 1, 9 bagi 3. Oh 3, R-nya 3. Maka U8 sama dengan AR pangkat 8 kurangi 1. Sama dengan 1, karena A-nya 1 ya, 1 kali R-nya 3 pangkat 7, karena 8 kurangi 1, 7. Sama dengan 1 kali 3 pangkat 7 itu 2187. Kali 1 berarti tetap 2187. Jadi suku ke-8 pada soal yang A adalah 2187. Sekarang yang 1B, perhatikan A-nya 3, R-nya negatif 6 bagi 3, negatif 2. Gitu ya. Maka U8 sama dengan 3 kali negatif 2 pangkat 8 kurangi 1. 3 kali negatif 128, ini sudah saya hitungkan. Min 2 atau negatif 2 pangkat 7 itu negatif 128 karena pangkatnya ganjil. Bilangan negatif itu kalau pangkatnya ganjil, hasilnya mesti negatif. Kalau pangkatnya genap, positif. Min 1 kali min 1, 1. Min 1 kali min 1 kali min 1, min 1.
sama dengan negatif 384. Ya, gitu. Lanjut, sekarang yang nomor 2. Ya. Berdasarkan suatu pengamatan diketahui bahwa setiap bakteri berkembang biak menjadi 2 kali lipat dalam waktu 2 menit. Semula ada 50 sel bakteri untuk pengamatan ya. Pertanyaan, berapa banyak bakteri setelah 10 menit? B, setelah berapa menit jumlah bakteri menjadi 25.600 sel? Jawab. 2A, diketahui A-nya berarti 50. Waktunya 10 menit berarti U6. U6 itu berarti 5 kali membelah diri. Karena tiap 2 menitnya membelah, berarti 10 bagi 2, berarti 5 kali membelah diri tiap 2 menit. Maka U6 sama dengan 50 kali 2 pangkat 5. 50 kali 32 sama dengan 1.600. Kok mudah ya. Kita langsung pakai rumus langsung ketemu. Nah, yang agak rumit yang B. Kan diketahui bakterinya. Yang B, UN sama dengan 50 kali 2 pangkat N-1. Nah, bakterinya 25.600. Maka sama dengan 50 kali 2 pangkat N-1. Kita akan mencari N-nya ini. Terus 50-nya pindah ke kiri menjadi pembagi. 25.600 bagi 50 sama dengan 2 pangkat N-1. 512 itu hasil dari 25.600 bagi 50. Maka 512 sama dengan 2 pangkat N-1. 512-nya kita ubah menjadi bilangan 2 pangkat. Berapa? Ternyata menjadi 2 pangkat 9. Sama dengan 2 pangkat N-1. 2 bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, maka untuk menyelesaikannya tinggal menghitung pangkatnya. Jadi, maka N-1 sama dengan 9. N sama dengan 10. Jadi suku ke-10. Membelahnya berarti 9 kali, karena U1-nya diketahui 9 kali. Padahal setiap kali membelah 2 menit. Maka waktunya berarti 9 kali 2 sama dengan 18 menit. Ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih bingung bisa bertanya lewat WA. Gitu ya, anak-anak. Selanjutnya untuk latihan atau untuk tugas, nanti akan kerjakan soal-soal uji kompetensi 4 bagian yang A. Ya, jadi bagian yang A saja. Halamannya 22. Coba nanti kalau salah dicari sendiri. UK4. Mudah-mudahan halamannya betul. Selanjutnya mengerjakannya di buku interaktif tersebut saja. Cukup dengan cara menyilang jawabannya. Jadi tidak usah di buku tulis. Cukup langsung disilang di buku LKS-nya atau buku interaktif. Gitu. Saya kira sudah cukup pelajaran pada hari ini. Selanjutnya mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.